Guys, gue yakin kalian udah pada nonton podcastnya Densu sama Sarwenda, Densu dengan Bang Minola, dan juga Ruben Onsu sama Deddy Corbuzier ya. Dari semua yang gue tonton nih ya, dari mulai pernyataan, jawaban, dan omongan Sarwenda, terus Bang Minola, yang terakhir Ruben, ya, gue ngambil inti dari permasalahannya itu sebenarnya masalah anak sih ya, masalah hak yang diminta sama Ruben kepada pihak Sarwenda. Karena sudah jelas tertulis dalam surat perjanjian perceraian bahwa Ruben memiliki hak waktu bersama anak-anaknya selama 3 hari. Ya, bebas dah tuh hari apa aja, terserah dah. Tapi ternyata itu dipersulit nih dari pihak Sarwenda, dan gue juga nggak ngerti kenapa itu alasan dipersulitnya. Kalau misalkan jawaban dari Sarwenda, bukan dipersulit, melainkan jadwalnya selalu bentrok karena jadwal pelajaran, jadwal sekolah dengan jadwal kegiatan next dan lain sebagainya, anak itu sibuk banget gitu, melebihi sibuknya gue kayaknya ya. Cuma yang menjadi pertanyaan gue satu gini, sesibuk-sibuknya anak ya, misalkan dia sekolah dari pagi sampai sore, ya kenapa kagak dikasih ke Ruben gitu? Maksudnya 3 hari, misalkan ngambil satu minggu tuh Senin, Selasa, Rabu nih, anak-anaknya sama Ruben. Gue juga yakin kok Ruben pasti nganterin, Ruben pasti ngurusin, gak bakal ditinggalin, gak bakal dibiarin anak-anak itu libur sekolah, libur les, gak bakal. Ya yang penting lu kasih aja nih jadwalnya. Nih ya ayah, anak-anak jam segini sekolah hari Senin, Selasa, Rabu, ini jadwal sekolahnya, jadwal pelajarannya, jadwal masuk kelasnya, terus jadwal lesnya dan lain-lain sebagainya. Lu kasih ke Ruben. Itu poin pentingnya sebenarnya. Dan gue juga nggak ngerti nih, apa sih yang bikin itu sulit dilakukan Sarwenda ke Ruben tuh. Karena jujur nih, gue pun ya udah berpisah sama mantan gue selalu nyodorin malah anak gue tuh ketemu bapaknya gitu. Karena ayo dong ketemu ya sama papa gitu, ayo dong main sama papa, ayo dong sekolahnya sama papa. Bahkan gue pun masih suka kontak mantan gue kok, gue selalu nanya, ada waktu nggak nih buat anaknya main, ada waktu nggak buat anaknya jemput sekolah, ada waktu nggak buat bantuin anaknya begini. Itu karena apa? Karena gue nggak mau menghilangkan sosok ayah, apalagi peran ayah di anak-anak gue. Itu yang paling penting, dan mungkin itu yang juga Ruben pengen. Karena gue pernah lihat postingannya Ruben kayak di beberapa bulan terakhir mengenai jangan menghilangkan peran seorang ayah. Pokoknya intinya gitulah. Itu yang gue rasa bahwa Ruben tuh cuma meminta haknya gitu. Lu jangan nuntut haknya lu sebagai mantan istri yang mana nih kewajibannya Ruben menafkahi. Betul, Ruben punya hak dan masih punya hak menafkahi anak-anaknya. Ya, disclaimer, Ruben hanya menafkahi anak-anaknya, tidak termasuk Anda ya, Nyonya Sarwenda, tidak termasuk, karena Anda bukan lagi menjadi bagian dari istrinya Ruben, udah mantan gitu loh. Dan ada pun nih, Ruben kan meminta tuh rincian biayanya. Menurut gue itu nggak salah, karena itu pun gue lakuin ke bapaknya anak-anak gue, ya kan. Gue selalu ngasih tahu kok, ini ya si A ini udah bayaran, misalkan untuk 1 semester bayarannya sekian, pengeluarannya sekian, ini uang jajan dia sehari sekian dikali selama 30 hari, selama 1 bulan itu. Belum lagi nanti pengeluaran mungkin ya yang kita tuh ngadain namanya jalan-jalan ke mall per 2 bulan atau per 3 bulan sekali, main di time zone sekian. Udah tuh dirinci, lu bikin rinciannya di situ. Kalau misalkan lu masih bingung gimana caranya ngerinci, lu kan bisa pakai aplikasi ya. Banyak sekarang aplikasi yang tinggal lu ketik bakal kehitung sendiri tuh berapa rinciannya yang diperlukan. Dan lagi ya, kalaupun misalkan nih total rincian pengeluarannya itu adalah di angka misal 50 juta nih ya, pengeluaran anak-anak selama 1 bulan 50 juta gitu, ya udah lu cukup kasih rinciannya ya. Perkara itu Ruben mau ngasih, misalkan dia mau ngasih pool 50 juta atau dia mau ngasih lebih ya. Kalau misalkan Ruben ngasih misalkan gini, nih ya bunda, gue ngasih ke lo buat anak-anak di 60 juta, 50 juta buat anak-anak, 10 juta anggaplah itu bonus upah lah buat lu karena lu udah jagain anak-anak gue, ya itu alhamdulillah bersyukur. Tapi kalau misalkan memang kondisinya Ruben lagi tidak bisa memberikan 50 juta, semisal dia cuma bisa ngasih 30 atau 25 juta, ya udah kan Sarwenda juga bekerja yang katanya bisa menghasilkan uang 200 juta per jam, itu kan bisa dimanfaatkan juga buat menafkahi anak-anaknya, iya kan? Nah, jadi inti permasalahannya itu adalah Ruben meminta haknya untuk bisa bertemu, bermain ya kan, ngobrol, jalan-jalan, bincang-bincang, belajar bersama sama anak-anaknya. Enggak lagi Ruben mempermasalahkan masalah rumah lah, masalah yang menurut gue tuh
apa sih, dogi pun harus Ruben yang nanggung, apa burung walet, sarang walet itu pun harus Ruben yang beli. Itu kan sebenarnya udah bukan kewajibannya Ruben lagi ya. Kewajiban Ruben tuh sebagai ayahnya, biaya sekolah, biaya makan, ya, biaya kehidupan anak-anaknya oke gitu. Dan mungkin biaya isi-isi rumahnya tuh kalau menurut gue tuh udah nggak harus lagi gitu loh. Harusnya tuh patungan gak sih berdua, nih loh nih ya, gue menyanggupi nih untuk menghidupi anak-anak gue sekian puluh juta. Oh kira-kira sanggup nggak patungan? Itu kan anak berdua, bukan cuma anaknya Ruben doang. Kan bikinnya juga berdua. Heran gue. Dan ini tuh kan sebenarnya masalahnya masalah sepele ya, yang menurut gue tuh masih bisa dibicarakan secara kekeluargaan, secara berembuk nih antara suami istri mantan ya kan, mantan suami mantan istri itu masih bisa sangat dibicarakan. Dan gue juga yakin kok Ruben juga pasti welcome. Ayo yuk kita ngobrol bareng yuk gitu, gimana nih jalan keluarnya, gimana nih. Terus juga ya di postingan di podcastnya Bang Densu yang Bang Minola bilang waktu itu, katanya Sarwenda pergi ke mana sih, ke luar negeri ya, Thailand kalau nggak salah, terus nggak ngabarin Ruben. Nah di situ Sarwenda tuh ngerasa dia bingung kenapa serba salah, dan dianggapnya bahwa kemana-mana tuh Sarwenda harus ngabarin ya walaupun udah mantan. Sebenarnya bukan itu sih konteksnya menurut gue, karena gue pribadi pun gue kalau misalkan lagi ada kerjaan keluar kota, gue pasti ngehubungin bapaknya anak gue. Gue tanya, kira-kira tanggal sekian sampai tanggal sekian bisa nggak? Soalnya gue mau pergi, ada kerjaan keluar kota, gue titipin nih anak-anak. Nah, setidaknya kalaupun misalkan bapaknya itu sibuk nggak bisa jagain anak-anak ya, dia tahu kalau emaknya tuh nggak ada di rumah, dan di rumah tuh cuma ada misalkan neneknya, atau misalkan ada omnya, atau ada mbaknya, gitu. Yang penting informasi loh. Yang Ruben mau itu adalah informasi tentang anak-anak nih, karena kan udah nggak bisa dijangkau ya kan. Sudah sangat tidak bisa dijangkau masalahnya, bukan lagi suami istri macam dulu gitu loh. Terus ya Ruben juga bilang di podcastnya Deddy Corbuzier, sebenarnya sangat bisa Ruben untuk datang ke sekolah, betul, sangat bisa sekali. Tapi gimana nanti respon anak-anak ya, karena gue pun ya, ketika anak gue nggak dikasih tahu kalau bapaknya nanti jemput, ketika tiba-tiba bapaknya yang jemput ya, terus dia pulang ke rumah, dia marah-marah dong ke gue. Karena apa? Karena gue nggak ada komunikasi nih ke dia. Gue nggak ada ngomong nanti papa kamu jemput ya pulang sekolah, tapi kamu nanti dianterin ke rumah, atau mungkin nanti papa kamu jemput ya, nah kamu mau diajakin jalan-jalan main segala macem. Nggak ada komunikasi, akhirnya anak gue juga marah ke gue gitu. Dan gue sangat mengerti posisinya Ruben sekali ya, karena emang yang dia pengen tuh cuma ketemu anaknya. Dan udahlah ya, kata gue masalah-masalah kayak gini bener-bener masalah pribadi yang jangan sampai jadi konsumsi publik, jangan sampai jadi makanan publik nih ya, yang kita orang nih udah pusing banget dengan huru-hara Indonesia Raya ini ya kan. Jangan lagi tambah huru-hara nih, udah kalian damai-damai lah, baik-baik lah, akur-akur lah. Coba adain yang namanya meja bundar, ngobrol dah tuh Ruben Onsu, Sarwenda, pengacaranya Ruben Onsu, mungkin juga ada pihak penengahnya yang bisa menengahkan, ngobrol nih maunya gimana, baiknya gimana. Ini kan perkara anak, bahas tentang anak aja udah, nggak usah saling membuka satu sama lain, baik Sarwenda, nggak baik juga Ruben. Biar bagaimanapun ya, kalian berdua pernah sama-sama, pernah melalui semuanya bareng-bareng ya kan. 11 tahun itu bukan waktu yang sebentar. 11 tahun itu waktu yang lama. Kasihan anak-anak juga, ini jejak digitalnya nggak akan pernah hilang. Nanti ketika anak-anak kalian udah dewasa, anak-anak kalian udah gede, pasti akan juga bingung dengan situasi, oh ternyata dulu ayah bundanya pernah ada keributan sebesar ini. Coba bisa kali ya, yuk Sarwenda tenangin hati, tenangin diri, tenangin pikiran ya, coba lebih lapang lagi hatinya, lebih logo lagi hatinya ya. Terus buat Ruben juga, buat Ruben lebih sabar lagi ya, pokoknya lebih mantep lagi jadi seorang bapak. Semoga bisa menuju kedamaian dan kebaikan dalam bentuk ya kekeluargaan aja lah ya, nggak usah umbar-umbarin aja. Udah stop ya episode dramanya, kayaknya ditamatin aja, gak usah pakai episode berpanjang-panjangan. Dikata film tersanjung apa ya episodenya, kayak kelar-kelar. Heran gue mah. Dah makan martabak aja dulu, lapar gue marah-marah apa sih. Dah pokoknya inti begitulah ya.